Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa kita menyertai kehidupan Bapak Ibu saudara-saudara sepanjang hari ini. Kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, berdoa kepada Bapa di surga, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus-Mu menyertai kami, agar pikiran dan hati kami boleh mengerti kehendak Tuhan yang akan kami dengarkan dan kami renungkan bersama. Terima kasih ya Tuhan, renungan ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bacaan hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Demikianlah pembacaan Alkitab hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sejak virus corona muncul di Cina setahun yang lalu, sampai hari ini kita mengalami krisis hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Krisis ini menimpa kepada semua orang, tidak lagi membedakan kaya atau miskin, tua atau muda, negara maju atau negara terbelakang. Tidak ada satupun yang imun. Perubahan besar menimpa banyak hal dalam kehidupan manusia, menimpa juga dalam pekerjaan, menimpa semua aspek dalam hidup kita. Bahkan cara orang beribadah pun berubah. Saat ini firman Tuhan ingin mengajak kita bertanya kepada iman kita masing-masing dan kepada sikap dan hati kita. Apakah kita mengalami perubahan positif atau perubahan negatif? Apakah kita menjadi orang yang lebih sensitif kepada kesulitan diri, ataukah kita justru lebih peka melihat kesulitan orang lain juga? Apakah kita lebih mudah marah, lebih cepat panik, atau mungkin paranoid? Baru keluar rumah saja kita sudah takut dan gemetar. Mendengarkan suara orang batuk, kita kaget, kita takut tertular virus COVID-19. Apakah hidup di dalam masa krisis ini justru menjadi lebih kuat? Kita menjadi lebih tabah, lebih sabar, lebih beriman, lebih bersandar kepada Tuhan? Apakah semua ini membuat kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran yang berkelebihan akan diri kita, sehingga kita tidak lagi percaya akan pemeliharaan Allah, dan kita menjadi orang yang tidak melihat identitas kita dengan benar? Di dalam Kristus kita telah ditebus. Kita ini bukankah milik Tuhan selama-lamanya? Dalam Matius 6 ayat 25 hingga ayat yang 34, Yesus berulang kali berkata, "Jangan khawatir, jangan khawatir." Karena Ia mengetahui kita seringkali diikat oleh perasaan khawatir sepanjang hidup kita. Kita percaya firman Tuhan tidak meminta kita untuk menjadi orang yang masa bodoh, cuek, dan tidak peduli akan kehidupan kita. Bahkan Tuhan meminta kita menjadi orang yang fokus, prihatin, penuh perhatian, punya hati yang peka, penuh dengan simpati, memperhatikan apa yang diperlukan oleh orang lain. Kita bukan saja memenuhi kebutuhan diri,
dan kebutuhan keluarga, tetapi juga memperhatikan kebutuhan orang lain. Itulah panggilan Allah kepada orang Kristen. Namun seringkali akhirnya semua itu bercampur aduk, sehingga kita mungkin merasa tidak sanggup lagi untuk bisa membedakan mana kekhawatiran yang sehat dan mana kekhawatiran yang tidak sehat itu. Kehidupan masa depan tidak ada yang tahu. Kesusahan dan kesulitan itu selalu mengintip di depan pintu kehidupan kita. Kita harus selalu siap menghadapi kesulitan dan ketakutan yang harus kita cari penyelesaiannya, dan kita bawa di dalam Dia, ke dalam Yesus Kristus, karena kita percaya Tuhan akan menolong kita. Kita harus memisahkan kekhawatiran yang Alkitab katakan itu tidak produktif dan tidak ada gunanya dari hati, pikiran, bahkan perbuatan kita. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal 6 ayat 27, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya?" Jikalau berita Tuhan Yesus begitu jelas dan gamblang kepada kita, janganlah kamu khawatir. Mari kita cari dan kita evaluasi dan meneliti apa penyebab perasaan takut dan khawatir dalam hati dan pikiran kita. Kita perlu bertanya apakah kekhawatiran sebagai hal yang perlu kita pikirkan untuk dicari solusinya atau tidak. Tuhan Yesus ingin kita menata hati kita sebaik mungkin, mengerti dan mengetahui akan harta di sorga yang luar biasa berharga, yang lebih penting dan lebih utama daripada harta di dunia yang bisa hilang, rusak, dan habis. Tuhan Yesus ingin kita memiliki sikap hati yang benar akan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Maka dalam Matius pasal 6 ayat 25, Yesus membuka dengan kalimat, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk evaluasi yang penting bagi kita, bahwa Allah kita adalah pribadi yang kepadanya kita bisa berbicara, yang bisa diintervensi dan mencegah sesuatu karena Ia punya hati, pikiran dan perasaan dan kehendak yang baik. Ia adalah Allah yang berpribadi baik dan indah itu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat ke-6, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Kita dipanggil untuk berdoa kepada Allah, menyatakan segala keinginan kita kepadanya. Kekhawatiran kita muncul karena kita tidak yakin bahwa Allah yang baik itu memelihara kita. Jangan menjadikan kekhawatiranmu mengecilkan kebesaran Allah. Jangan kekhawatiran itu bersarang dalam hati kita, karena Dia akan merongrong keyakinan kita dan memudarkan bahwa Allah itu besar dan agung, jauh melebihi kesulitan hidupmu. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus membawa kita untuk meletakkan perspektif yang tepat pada tempat yang tepat, mana yang penting dan mana yang lebih penting. Kita perlu mawas diri ketika hati kita dipenuhi dengan kekhawatiran. Mari kita bawa hati kita kembali kepada perspektif yang benar. Firman Tuhan berkata di dalam Ayub pasal 1 ayat 21, "Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan." Demikian kata Ayub. Kita semua yang ada pada saatnya akan hilang dan lenyap. Kesehatan kita cepat atau lambat akan hilang. Kita tidak bisa cegah itu.
Pekerjaan kita di atas bumi ini pun akan selesai. Uang tabungan sebanyak apapun tidak bisa kita bawa setelah kita meninggal dunia. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir terhadap semua ini. Mari kita datang kepada Tuhan, mengaku dan meminta pengampunannya. Tuhan kita agung dan lebih besar daripada persoalan hidup yang kita alami. Kiranya Tuhan memimpin hati setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan akan firman-Mu pada hari ini. Firman-Mu yang menguatkan kami, yang memberikan kekuatan kepada kami bahwa kami tidak perlu khawatir ya Tuhan. Walaupun pandemi COVID-19 membuat kesulitan hidup kami semakin banyak, kesulitan ekonomi, pekerjaan, dan sukacita bagi anak-anak dan keluarga kami. Tapi hari ini Tuhan menguatkan kami dan sekali lagi memberikan kepada kami keputusan yang tepat bahwa di dalam Tuhan segala sesuatu akan Tuhan sediakan bagi kami. Kami tidak perlu khawatir karena Allah menopang kami. Kami tidak perlu khawatir apa yang kami makan dan minum, karena kami yakin Allah menyediakan bagi kita. Ampuni kami ya Tuhan jika kekhawatiran kami melemahkan iman kami. Ampuni kami jika kekhawatiran kami melupakan Tuhan yang sudah begitu banyak berbuat dan memberikan berkat bagi kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami ya Tuhan pada saat ini yang sedang sakit, yang sedang terbaring sakit di rumah maupun di rumah sakit. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan untuk menjamah saudara-saudara kami, ke orang tua kami, kakak kami, adik kami, saudara kami, bahkan saudara-saudara kami seiman yang sedang sakit. Tuhan, Kau jamah mereka dengan kasih-Mu dan memberikan kesembuhan bagi mereka melalui obat-obatan dan perawatan dari dokter, bahkan perawatan dari keluarga yang ada di rumah. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pergumulan di seluruh dunia yang sedang kami alami ini ya Tuhan. Tuhan berkati segala upaya pemerintah kami agar pandemi COVID-19 berangsur-angsur hilang dan kami kembali boleh bersuka cita menjalani kehidupan kami, kiranya melalui berkat Tuhan dengan berangsur-angsur menghilangkan COVID di negara kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Demikian renungan pada hari ini. Kita jumpa kembali dalam renungan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.